Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Perkenalkan, nama ibu Iin Widianingsih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita memulai pembelajaran ini dengan membaca doa ya anak-anak. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Anak-anak, masih semangat ya untuk belajar pada hari ini? Ya, tentu kita harus selalu semangat dalam belajar ya anak-anak. Sebelumnya, adakah yang tidak hadir pada pertemuan ini? Nah, silahkan nanti anak-anak bisa presensi melalui e-learning ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Semoga kalian senang belajar bersama Ibu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Nah, semoga kalian semua anak-anak ibu sekalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, kita akan belajar lebih mendalam mengenai teks eksposisi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui pada pertemuan kali ini. Nah, kompetensi dasar pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang diperdengarkan atau yang dibaca. Kemudian 4.6 menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini yaitu setelah mempelajari mengenai teks eksposisi melalui model pembelajaran discovery learning dan dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menguraikan struktur serta kaidah kebahasaan pada teks eksposisi, mengetahui langkah-langkah menyusun kerangka teks eksposisi, serta peserta didik dapat menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, berhubung kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini telah Ibu sampaikan, maka kita akan memasuki materi pokok mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat mengenai pengertian dari teks eksposisi? Ya, betul sekali anak-anak. Teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian atau informasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan yang disajikan dengan fakta yang berguna untuk memperkuat informasi. Baik, kita akan memasuki materi pokok mengenai struktur teks eksposisi. Perlu anak-anak ketahui bahwa struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ketiga jenis struktur teks eksposisi ini akan Ibu jelaskan satu persatu secara mendetail. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis. Apa itu tesis? Ya, tesis merupakan pengenalan isu, masalah,
ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Mengapa disebut dengan pembukaan ya? Nah, tesis disebut juga dengan pembukaan karena letaknya di awal paragraf, sehingga disebut juga sebagai pembuka. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini merupakan kelanjutan dari tesis yang berisikan tentang pendapat atau argumen penulis. Rangkaian argumen ini berguna sebagai penjelasan dari bagian tesis yang ada pada bagian sebelumnya, sehingga rangkaian argumen ini berada pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada rangkaian argumen ini berisikan fakta-fakta yang dapat memperkuat argumen dari penulis. Anak, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ya, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Nah, penegasan ulang merupakan bagian penutup dari suatu teks eksposisi yang isinya merupakan perumusan kembali atau penegasan secara ringkas dari argumen yang telah disampaikan oleh penulis. Penegasan ulang disebut juga sebagai penutup. Mengapa dikatakan sebagai penutup? Ya, karena penegasan ulang ini terletak di paragraf terakhir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penegasan ulang adalah memperkuat pendapat ataupun fakta dari topik yang sudah dibahas pada sebelumnya. Nah, itu tadi struktur pada teks eksposisi. Agar anak-anak lebih mudah dalam memahami materi, maka ibu akan menunjukkan peta konsep mengenai materi struktur teks eksposisi. Berikut ini merupakan peta konsep tentang struktur teks eksposisi. Nah, terdapat 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada tesis berisikan isu, permasalahan, dan pandangan umum dari penulis. Biasanya tesis ini berada pada awal paragraf. Tesis dapat dipahami sebagai suatu pengenalan dari isu, masalah, ataupun pandangan penulis. Yang secara umum, isi dari tesis ini adalah tentang topik yang akan dibahas pada keseluruhan paragraf dari teks eksposisi. Kemudian, struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, pada rangkaian argumen ini berisikan beberapa hal. Yang pertama, rangkaian argumen berisi pendapat-pendapat dari penulis dan berupa fakta. Pada rangkaian argumen ini, sejumlah pendapat atau argumen dari penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan pada struktur yang sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang dapat memperkuat argumen-argumen dari seorang penulis. Kemudian, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Dari peta konsep di atas, dapat kita ketahui bahwa penegasan ulang berisikan suatu simpulan atau rangkuman dari keseluruhan paragraf yang dibahas sebelumnya. Pada penegasan ulang ini, dirumuskan kembali secara ringkas apa-apa saja yang telah dibahas pada tesis dan rangkaian argumen. Penegasan ulang disebut juga penutup atau simpulan. Nah,
Berikut ini adalah contoh dari teks eksposisi beserta analisis dari struktur teks tersebut. Nah, teks ini berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Paragraf ini adalah tesis, di mana penulis mengungkapkan pandangan umumnya mengenai sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang sudah tidak berguna dan bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Jadi, pandangan umum dari penulis mengenai sampah adalah sampah merupakan barang yang sudah tidak berguna. Pada paragraf kedua dan ketiga ini merupakan rangkaian argumen dari penulis. Pada paragraf tersebut, penulis berargumen bahwasanya sampah dapat diolah oleh warga setempat dengan menggunakan berbagai cara. Selain itu, langkah yang dilakukan dapat juga dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Struktur yang ketiga dari teks eksposisi adalah penegasan ulang. Pada paragraf keempat dan kelima ini, penulis menegaskan kembali bahwasanya pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat dapat mengolah sampah untuk dijadikan keperluan lain. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng pihak swasta untuk menyediakan berbagai teknologi untuk pengelolaan sampah. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. Kemudian, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur teks eksposisi terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua yaitu argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Selanjutnya, ibu akan membagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 anak. Kemudian, anak-anak akan membaca teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter. Nah, untuk tautan Google Drive materi teks eksposisi berjudul Pendidikan Karakter akan ibu kirimkan melalui e-learning dan WhatsApp grup ya anak-anak. Jadi, tugas anak-anak adalah membaca teks eksposisi tersebut dan kemudian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai struktur teks eksposisi. Analisislah struktur teks yang berjudul Pendidikan Karakter itu. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, semoga apa yang ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak. Dan tentunya ibu harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.